Terkadang, kisah-kisah besar dimulai dari momen-momen yang sangat sederhana. Inilah yang terjadi dalam perjalanan awal Buddha Gautama, seorang guru spiritual yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita menyusuri perjalanan hidupnya dan mencoba mengungkap beberapa jejak yang hilang dalam sejarah yang penuh dengan misteri. Siddhartha Gautama, lahir sekitar abad ke-563 sebelum Masehi di sebuah tempat yang sekarang menjadi bagian dari Nepal. Siddhartha adalah putra Raja Sudodana dari klan Shakya dan Ratu Maya Devi. Kelahirannya dipenuhi dengan keajaiban, seperti yang sering disebutkan dalam sumber-sumber kuno. Menurut legenda, Ratu Maya Devi melahirkan Siddhartha saat berada di bawah pohon sal, yang kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi di sekitar Lumbini. Ini adalah tempat yang kemudian menjadi salah satu situs paling suci dalam agama Buddha. Siddhartha Gautama, lahir dalam kemewahan sebagai putra Raja Sudodana dan Ratu Maya Devi. Kelahirannya dianggap sebagai peristiwa istimewa, terutama karena lokasinya yang disebutkan dalam legenda, di bawah pohon sal sekitar Lumbini. Tetapi, yang membuatnya lebih menarik adalah ramalan yang dikaitkan dengannya. Menurut cerita, seorang peramal kerajaan meramalkan dua kemungkinan masa depan Siddhartha saat dia masih bayi. Ramalan ini membawa teka-teki besar dalam kehidupannya. Ramalan mengatakan jika Siddhartha tetap berada di istana dan hidup dalam kemewahan tanpa melihat penderitaan manusia, ia akan menjadi seorang penguasa besar yang kuat dan terkenal. Namun, jika ia keluar dari istana dan merasakan penderitaan manusia, ia akan menjadi seorang guru spiritual besar yang akan membantu orang lain melepaskan diri dari penderitaan. Ramalan ini memberikan latar belakang penting untuk pemahaman tentang mengapa Siddhartha memilih untuk meninggalkan istana dan memulai pencariannya. Ini adalah sebuah awal dari perjalanan spiritualnya yang luar biasa di mana dia mencari makna dalam penderitaan manusia dan akhirnya mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Dengan begitu, ramalan awal ini menciptakan konteks yang kuat dalam perjalanan Siddhartha Gautama menjadi Buddha yang dihormati dan penuh dengan inspirasi. Keputusannya untuk melihat dan mengalami penderitaan manusia, tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga membawa cahaya pencerahan bagi banyak orang di seluruh dunia. Saat Siddhartha mencapai usia 29 tahun, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan yang kelak akan mengubah hidupnya. Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan keluarga, istana dan kekayaan demi mencari makna dalam hidup. Siddhartha memilih waktu yang sangat simbolis, di malam hari ketika semua orang sedang tidur, sehingga tidak ada yang tahu tentang kepergiannya. Keputusan ini mencerminkan tekad yang kuat untuk memulai perjalanan tanpa pengaruh atau distraksi dari dunia luar. Selama bertahun-tahun, Siddhartha menjelajahi berbagai tempat di India Utara. Dia tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis dari eksistensialnya sendiri, tetapi juga belajar dari berbagai guru spiritual yang dia temui di sepanjang perjalanan. Siddhartha mengunjungi berbagai tempat di wilayah India Utara termasuk Bihar, Uttar Pradesh dan Nepal. Setiap tempat ini memiliki arti historis dan spiritual dalam perjalanan hidup, yang membawanya ke titik di mana dia akan mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Ini adalah periode ketika dia merenung, belajar dan mengalami banyak aspek tentang kehidupan. Mempersiapkan diri untuk menerangi dunia, dengan ajaran mendalam dan penuh pencerahan. Salah satu momen paling terkenal dalam perjalanan awal Buddha adalah pertemuannya dengan 5 awam di hutan Isipatana, yang sekarang dikenal sebagai Sarnath. Kelima awam ini awalnya adalah teman Siddhartha yang telah menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Mereka memutuskan untuk meninggalkan gaya hidup yang sederhana ketika melihat Siddhartha yang lemah dan hampir mati karena kelaparan. Siddhartha yang melepaskan gaya hidup yang sangat sederhana menerima makanan yang ditawarkan oleh 5 awam ini. Ini adalah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai sumbangan makanan dalam praktik Buddha, di mana para biksu menerima makanan dari umat yang percaya sebagai bentuk pengabdian.
Setelah makan, Siddhartha berbicara kepada mereka tentang jalan tengah, jalan menuju pencerahan yang tidak melibatkan ekstremisme asketis atau kehidupan mewah. Setelah meninggalkan 5 awan, Siddhartha melanjutkan perjalanannya. Dia melakukan meditasi intensif di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Menurut tradisi, pada usia 35 tahun, Siddhartha mencapai pencerahan di bawah pohon ini. Pencerahan ini adalah saat dia mengalami pengertian mendalam tentang sifat penderitaan manusia, penyebab dan cara untuk melepaskan diri. Ini adalah momen penting dalam sejarah Buddha Gautama, dan dari situlah ajarannya yang terkenal bermula. Setelah mencapai pencerahan, Buddha Gautama menghabiskan sisa hidup untuk mengajar dan menyebarkan ajarannya. Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di India dan memiliki banyak pengikut. Ajarannya terutama terkait dengan 4 kebenaran mulia dan jalan tengah, yang merupakan panduan untuk mengatasi penderitaan manusia dan mencapai pencerahan. Meskipun para ahli sejarah memiliki banyak informasi tentang perjalanan hidup Buddha Gautama setelah mendapatkan pencerahan, masih ada banyak jejak yang hilang. Misalnya, detail tentang perjalanannya yang panjang masih penuh dengan misteri. Demikian pula, tidak ada catatan yang jelas tentang apa yang dia pelajari dari guru-guru selama perjalanan. Jejak yang hilang ini telah menjadi subjek spekulasi dan mitos selama berabad-abad. Namun, mereka juga mengingatkan kita bahwa sejarah seorang guru spiritual terkadang dihiasi dengan misteri, yang sejatinya dapat menambah daya tarik dan keajaiban ajarannya. Dari kelahirannya yang ajaib hingga perjalanan yang misterius dan pencapaian pencerahan yang luar biasa, kisah Siddhartha Gautama menginspirasi banyak orang untuk mencari makna dalam hidup. Kita mungkin tidak dapat mengisi semua jejak yang hilang dalam sejarah, tetapi pesan ajarannya tetap relevan dan menginspirasi hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalam.